Sebelumnya udah kelihatan. Yes, sudah kelihatan. Jadi di sini saya coba dulu buka apa ya istilahnya kompetisinya gitu. Kompetisinya itu diselenggarakan di Kaggle gitu. Dan kalau teman-teman ada yang belum tahu, Kaggle itu kayak sebuah platform yang mirip GitHub gitulah. Jadi isinya kayak ada competition, terus juga ada dataset yang open itu, jadi bisa kita ambil, juga bisa bikin code, yang mana code-nya ini udah pakai Jupyter Notebook gitu, jadi kita tinggal masuk-masukin gitu dan sebagainya. Nah dari eh, project saya, saya disuruh sama, bukan disuruh lah ya, ini sebagai tugas akhir dari suatu pelatihan yang mana challenge-nya itu untuk prediksi suatu permintaan dari New York, atau kita bisa sebut adalah ini namanya sebuah agensi gitu, government agensi di luar negeri. Ada New York, namanya New York City Taxi Remission Commission gitu. Jadi di mana NYCTLC ini sebuah agensi yang dia tuh kayak ngasih open dataset gitu loh buat orang-orang yang coba belajar atau pengen ngeliat report-reportnya. Kalau contoh-contoh di Indonesia mungkin kayak ada di Jawa Barat. Challenge tuh kalau kita baca di sini eh, pertanyaannya gini, di sini di apa namanya, di highlight gitu. Pertanyaannya adalah kapan mereka ini ya agensinya gitu akan mencapai batas kapasitas mereka saat ini. Kami ingin tahu sebelumnya kapan mereka harus menyediakan mobil tambahan di kota untuk melayani semua permintaan yang masuk dengan sukses tanpa membayar mobil yang tidak terpakai gitu. Nah, untuk melihat dataset yang dikasih juga di sini ada secara garis besar ada 3 lah. Di sini ada dataset trip yang berisi data lengkap perjalanan taksi ya di New York itu sendiri. Terus juga ada dataset passenger atau penumpang taksi per jam. Juga ada dataset sampel gitu, di mana isinya tuh kayak contoh-contoh data prediksi yang perlu nanti disubmit gitu buat kompetisinya. Nah, sekarang kita coba langsung aja ke code-nya gitu. Atau sebelumnya saya mau ngejelasin lagi lah lebih lanjut tentang apa isi-isi datanya gitu. Jadi di sini tuh ada sekitar 10 atau 12 kolom lah si datanya itu. Kalau kita lihat di sini ada misalnya kita data trend di data trips. Di data trips ini oh sebentar. Saya buka di Excel aja atau kita download langsung di sini. Bentar. Nah, datanya tuh kurang lebih seperti ini gitu. Ada vendor ID, pick up date time, drop off date time, terus ada passenger count, trip distance, rate code, dan lain sebagainya lah. Sekitar ada ya puluhan lah gitu. Juga di sini row-nya ada sekitar 54.000 gitu. Jadi emang benar-benar rinci, lengkap, dan ya masih banyak yang harus di cleaning juga gitu. Jadi dalam sebuah data tuh biasanya ya harus ada proses-proses tertentu gitu. Nah, udah kita langsung ke code-nya aja gitu. Nah, di code-nya saya pakai Google Colab atau bisa disebut kalau di formatnya yaitu Jupyter Notebook gitu. Nah, sebelumnya saya mengimport drive gitu buat si code ini tuh meminta drive kita gitu buat disambungin gitu loh. Nah, habis itu kita panggil data-datanya. Nah, sebelumnya data-data yang barusan saya download di Kaggle, saya masukin dulu ke drive. Nah, terus saya pecah-pecah, terus kita panggil-panggil aja masing-masing nama filenya gitu. Di sini kan CSV gitu. Terus lanjut setelah udah manggil, biasanya orang-orang data gitu yang bekerja di bidang data ada proses-prosesnya gitu. Yang pertama
biasanya yaitu data cleaning dulu gitu. Kita ngelihat dulu ada data apa aja yang mengandung kayak anomali lah gitu. Ini kok datanya misalnya kosong, ada missing dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini saya melihat ke data trips gitu, melihat secara garis besar isi datanya. Di sini ada 54.225 sama kayak di Excel tadi, row-nya juga kita bisa lihat tipe-tipe datanya gitu, ada integer, ada objek, float dan lain sebagainya gitu. Nah, terus di sini ada anomali nih kalau secara kita kasat mata lah gitu. Di sini ada 50.000, di sini cuma ada 54.000, di sini ada 53.000 gitu. Nah, biasanya seorang data langsung mikir gitu, wah kayaknya ini ada yang missing datanya gitu. Ya udah, setelah itu kita coba di scrap dulu buat ngelihat kayak ada berapa jumlah datanya, rata-ratanya, standar deviasinya, terus nilai minimalnya dan lain sebagainya sampai ke persentil kuartil gitu. Nah, habis itu saya coba mengecek gitu ada berapa sih data nolnya gitu pakai code yang ini, trip, sysna, sum dan bla 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 gitu. Ternyata benar dari anomali yang di sini terbukti gitu. Ternyata ada data yang missing sebesar sebanyak 1.200 dan lain sebagainya gitu. Terus saya hapus pakai dropnya lah, ada nama functionnya. Terus udah kita cek lagi, ternyata udah nggak ada lagi. Berarti data yang missing tadi udah dihapus gitu, yang kosong tadi. Di situ coba ngecek data duplikat, oh ternyata tidak ada. Di situ kita ngambil kolom-kolom yang nggak diperlukan, apa menghapus kolom-kolom yang kayaknya nggak diperlukan gitu. Kayak misalnya di sini tadi kalau di Excel-nya itu ada data file year sama data file month gitu. Nah kan ini tuh kayak ya ganggu lah, kita di sini kan udah dapat data time series-nya berupa ya lengkap lah dari mulai tahun, tanggal, bulan, juga ada waktunya dan daerahnya gitu, daerah waktunya. Jadi kita hapus saja si data yang kurang diperlukan. Nah, di situ karena time series ini datanya sangat sensitif gitu kalau bagi orang data, dia emang harus nggak boleh apa namanya, harus benar-benar detan gitu. Secara kasat mata kan kalau kita lihat lagi di info ini si pick up data ini objek atau bisa dibilang string lah gitu. Jadi kayak belum detan gitu type-nya. Makanya saya di sini coba mengubah format yang detan tadi menjadi datam sesungguhnya lah gitu. Jadi nggak objek lagi dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kita coba info lagi, ternyata benar ini datanya udah berubah jadi datetime, nggak lagi objek. Biar kita bisa analisis, karena biasanya buat machine learning dia nggak bakal baca kalau dia objek gitu, karena kan kita di sini memakainya time series data lah gitu kan. Nah, lanjut setelah data cleaning, data lain sebagainya, proses selanjutnya atau bisa disebut ADA lah gitu, atau exploratory data analysis. Di sini kita mengorek-ngorek lah si data ini ada korelasinya kah sama variabel-variabel lain yang kolom-kolom lain gitu dan lain sebagainya. Waktu saya lihat ternyata di sini ada beberapa yang emang berkolerasi. Tapi kan balik lagi karena tugas kita sama si Kaggle ini untuk memprediksi time series data demand-nya gitu, demand prediksi. Dimana kalau ngomongin demand kan dalam kasus taksi pasti jumlah penumpang dong gitu kan. Nah pas kita lihat di jumlah penumpang ini korelasinya dengan variabel lain ternyata banyak yang apa nggak nggak minus banget, nggak plus banget lah, kita bisa anggap nol lah gitu. Jadi kayak dari passenger count ini nggak ada korelasinya dengan variabel-variabel lain. Makanya saya memutuskan ya untuk memakai time seriesnya aja gitu, si pick up the time-nya itu.
Nah, udah gitu kita coba membuat kayak data visualization lah gitu. Mau ngeliat nih berapa sih passenger count yang banyak gitu, jumlah-jumlahnya gitu. Ternyata dari semua data yang lengkap tadi dari trips ini ada paling banyak itu ada 8 gitu. Nah, dari kasus data-data barusan ternyata yang jumlahnya penumpangnya cuma satu itu frekuensinya ada banyak, ada sekitar 40.000 kurang lah gitu. Kalau di sini ada 39.129. Terus udah gitu kita mau ngecek banyaknya vendor yang digunakan gitu. Ternyata dalam dataset ini ada 2 vendor gitu, ada vendor pertama, ada vendor kedua. Nah, vendor pertama ini ternyata dalam visualisasi ini dia lebih kecil gitu daripada vendor yang kedua gitu. Kalau penjelasannya nanti adalah di data ininya, apa namanya, data deskripsinya nanti saya perlihatkan. Terus habis itu ada juga mau ngelihat secara persenan gitu, atau kita sebut biasanya pie chart gitu, ada berapa persen sih, ini kan cuman gambaran doang berapa jumlahnya. Kita pengen lihat secara persenan kayak gini jadinya, jadi kita bisa langsung nebak siapa yang paling gede gitu secara persenan. Nah, di sini tuh ada yang kedua tuh sebutannya Verifone Inc gitu. Nah, habis itu saya mau memvisualisasikan banyaknya tipe pembayaran yang digunakan gitu, pakai value coins. Nah, di sini kelihatan ada beberapa tipe pembayaran, dan yang pertama itu lebih banyak lah gitu. Nanti saya coba deskripsikan lagi gitu, yang pembayaran tipe pertama itu apa, kedua itu apa, dan lain sebagainya. Terus saya pengen eh, apa namanya melihat berapa jumlah penumpang berdasarkan bulan gitu, time seriesnya gitu. Nah, di sini kelihatan kalau data ini tuh ya masih fluktuatif gitu loh. Jadi kadang banyak, kadang dikit, kadang juga ya stagnan dan lain sebagainya gitu kan. Terus coba ngelihat total amount tuh ya pendapatan yang didapat dari eh, taksi tersebut. Terus ada tren jauhnya perjalanan dan sebagainya. Biasanya dia ini ya kita nebak-nebak gitu, kayak ngegali apa aja sih yang ada di dalam dataset itu gitu kan. Habis itu saya mau ngecek data tren. Oh, data tren ini tuh kayak data yang udah dikumpulin buat nanti dilatih gitu. Biasanya kan machine learning pasti butuh data yang buat dilatih lah gitu kan. Di sini kita ngelihat ada banyak eh, jumlah-jumlah penumpang per jam lah gitu kan, secara scatter gitu. Jadi ada beberapa di jam tertentu yang banyak, dikit, dan lain sebagainya gitu. Kalau secara garis besar, jam paling sibuk tuh ada di sekitar jam 14 atau jam 2 siang sampai jam 7 malam. Di sini kan kelihatan tuh sampai atas. Nah, habis itu saya langsung membuat modeling gitu yang memakai auto regressive moving average. Kalau kalian tahu, auto regressive ini kayak semacam modeling yang digunakan untuk data yang fluktuatif ataupun data yang sifatnya konstan lah gitu. Karena tadi kita ngelihatnya fluktuatif, maka ya kita juga bisa pakai auto regresif gitu. Dan moving average ya seperti biasanya kalau kita sebutin orang data tuh ya yang berbasiskan time series data gitu loh. Nah, sebelumnya saya menguji dulu nih data trennya itu yang mau dilatih benar enggak konstan atau enggak gitu. Di sini saya pakai PM dari malah ada nama library-nya gitu. Terus di sini saya buat fungsinya dan lain sebagainya sampai akhirnya dapat kesimpulan gitu secara statistik lah kalau kita bilang mah. Nah,
secara garis besar pokoknya deret waktu dari yang data tren berikan itu nggak nggak konstan gitu, jadi fluktuatif. Habis itu saya mencoba untuk memilih model autoregresif yang terbaik lah sebutannya, karena di beberapa studi literatur ternyata kita perlu juga menentukan model yang terbaik pastinya kan, untuk bisa mendapatkan hasil juga yang baik, hasil prediksinya. Nah, di sini saya pakai namanya Auto Arima, nama fungsinya dari PM Darima juga gitu. Setelah itu nanti dia ngeran, dia mencari mana eh, model Arima yang bagus lah gitu. Nah, kalau kita sebut di sini dalam function ini, variabel-variabel parameter ini tuh menunjukkan kalau ada berapa laggingnya dan lain sebagainya lah gitu. Dalam Arima tuh ada parameter-parameternya gitu. Ternyata dapatlah model terbaiknya yaitu ya segini gitu. Terus habis itu ya kita masukin ke prediction atau ke dataset tesnya, yang mana data tes ini kita disuruh memprediksi dari waktu yang akan datang gitu. Habis, nah kalau kita lihat di sini kita memprediksi dari 26 September jam 8 sampai 30 November jam jam 23 2022. Habis itu ya kita buat modelingnya dan lain sebagainya. Habis itu eh, kita dapat gitu hasil dari data prediksinya gitu yang udah diprediksi. Nah, sebelumnya kan banyak koma-komanya. Habis itu saya coba buletin gitu pakai ya function buatan saya sendiri lah gitu, buat ngakalin gimana biar jadi bulat. Akhirnya saya buletin ke atas, dan ya mungkin segini aja sih Kak. Nah, terus kalau buat ngelihat nah kalau data lebih jelasnya di sini dijelasin. Sebelumnya di Kaggle-nya ini saya nggak dapat penjelasannya, si data angka satu tuh apa sih, bla 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 tuh apa sih. Secara studi literatur langsung dari MYCTLC-nya lah gitu saya dapat gitu. Ternyata vendornya itu kan ada dua tadi, ada satu, ada yang kedua, ada Mobile Technologies, terus ada Verifone Inc. dan lain sebagainya gitu. Terus payment, tipe payment juga ada macam-macam, ada credit card, cash, no charge dan lain sebagainya gitu. Nah terus habis itu kita melihat kalau buat saya sendiri kenapa saya menggunakan time series, apa namanya sebutannya, modeling dengan forecasting yang berbasis time series, karena saya punya prinsip lah gitu. Jadi dalam suatu pelatihan saya pernah dapat materi di di sini, saya punya best practice-nya lah gitu. Saya punya prinsip dalam pengaplikasiannya, kan pasti kita pusing ngelihat tadi kolom banyak, datanya banyak dan lain sebagainya gitu. Nah, secara garis besar tuh dalam machine learning mungkin ada cuman kebanyakan lah ya, ada 5 lah gitu. Ada estimasi, ada prediction atau forecasting kita bisa bilang, ada classification, ada clustering, ada association gitu. Nah kalau kita ngelihat wah datanya semua numerik nih gitu kan, nah biasanya kita pakai estimasi aja atau lain sebagainya lah gitu. Nah terus misalnya ada wah datanya ada numerik, ada juga time series, biasanya kita langsung nembak pakai forecasting. Terus misalnya ada nominal sama numerik juga gitu, nah kita pakai classification dan seterusnya gitu. Nah di sini juga ada apa modeling-modeling yang dipakai gitu, ada linear regression, neural network gitu, terus ada lain sebagainya juga gitu. Terus buat evaluasinya ada RMSE, ada SME dan lain semuanya lah, dan macam-macam. Biasanya saya berkaca dari sini gitu buat mau nentuin pakai apa ya. Nah terus nanti setelah udah dapet biasanya saya baca-baca studi literatur lagi gitu buat mana aja yang bisa dipakai gitu. Nah secara garis besar tuh nanti dalam
sebuah data tuh ya ada fitur atau kita sebut variabel, ada juga label gitu. Nah, terus nanti ada tipe-tipe datanya secara apa ya namanya machine learning gitu, ada nominal, ada numerik dan lain sebagainya. Ya, mungkin ya gitu aja sih, Kak. Oke, menarik banget. Boleh tahu dong ininya outputnya Radif tadi PPT-nya dong. Kita pengen lihat. Keren banget soalnya. Nah, tadi kan kita udah paham ya teman-teman ya. Ternyata itu Radif ini sedang menjelaskan yang namanya, kalau boleh aku konklusikan ya, kayak gini ya. Kayak jadi kamu itu menggunakan konsep auto regressive moving average, benar ya? Iya, Kak. Untuk menganalisis data yang ada dataset ini dataset demand taksi kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kemudian eh, kalau ke bawahnya lagi boleh dong. Nah, di sini ada yang namanya exploratory data analysis atau ADA, kemudian ada modeling, dan kemudian ada rekomendasinya. Jadi teman-teman semuanya, kalau di data analis, di sini pasti banyak banget yang pengen jadi data analis wannabe atau aspiring data analis gitulah ya bahasa zaman now-nya sekarang. Yang perlu kalian perhatikan yang pertama benar yang disampaikan oleh Radif. Ketika dataset datang ke kalian atau ke kita, dataset itu datang, kita harus tahu dulu tuh, kita harus paham dulu datanya itu tentang apa. Kemudian datanya itu tuh variabelnya apa, labelnya apa, nanti tipe datanya apa. Itu penting teman-teman. Untuk kita bisa olah, setidaknya kita bisa clustering atau kita bisa cleansing. Ke bawah lagi dong Radif. Nah, di nah, oke. Nah, di bawahnya nih data understanding. Nah, teman-teman, di data understanding ini kita ngambil beberapa variabel atau kita bisa bilang kalau data itu kan punya field name ya. Nah, kita harus paham dulu nih. Setiap kolom, kalau teman-teman logik dasarnya adalah ketika Google Sheet, kemudian ada kolom, ya kan? Kolom A, B, C, D. Pasti di atasnya itu ada judul ya. Nah, itu biasa namanya field name. Field name ini ditentukan atau digunakan, itu nggak sembarang. Misalnya nih, pick up that time. Maksudnya apa? Kolom ini atau field name ini menjelaskan data yang di bawah saya itu adalah tentang di mana the date and the time when time matters was engaged. Nah, itu gitu teman-teman semuanya. Terus ada lagi yang drop off. Drop off. Nah, itulah yang teman-teman pahamin dulu gitu. Ada lagi tuh yang payment type. Nah, di sini dia ngasih tahu nanti field name yang namanya payment type itu akan terisi dengan jenis credit card, cash, no charge, dan yang lain-lain. Benar ya, Radif ya gitu ya? Nah, Hmm. teman-teman semua, inilah yang dinamakan understanding dataset dulu, teman-teman. Kalau teman-teman data analis, misalnya ini ceritanya kalau kalian lagi ngumpul nih data analis kumpul, data engineer kumpul, product manajernya ngumpul, gitu ya, ngumpul bareng-bareng, itu jangan pernah ada yang ngomong gini nih, aman Kak, siap, oke. Jangan pernah ngomong gitu ya teman-teman, tapi teman-teman harus mengkritisi dataset yang teman-teman dapatkan. Misal nih, data datang dari Radif ke aku. Kita meeting sebentar. Kak Deo, tolong dong buatkan outputnya. Outputnya itu adalah nanti forecasting yang ada visualisasinya berupa berupa apa? Berupa eh, tabel misalnya, atau berupa grafik, atau data visualization-nya yang kayak mana pendekatannya gitu kan. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah datasetnya dulu. Biasanya aku nanya ke Radif gini, Radif, untuk kolom ini eh,
nilainya apa gitu, tipe datanya apa, deskripsinya apa. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi ini penting banget ya untuk terus mengkritisi sebuah dataset. Biasanya dalam meeting, dalam grooming itu, gathering idea, biasanya itu kita mancingnya dengan any concern terkait dataset ini. Nah, di situ kalian harus nanya tuh. Jangan pernah nggak nanya. Aman Kak, nanti dulu saya pelajari, nggak gitu. Di hari itu juga kalian harus tanyain nih, gitu, sedetail-detailnya. Itu. Lanjut lagi ke bawah. Setelah kita paham datasetnya apa, kemudian kita coba lihat, oh ternyata di IDA kita itu ada explore data analisis kita itu ada vendornya. Vendornya itu merek A sama B gitu. Lanjut lagi di bawah. Ini karena udah di ini nih, karena udah di apa namanya teman-teman, udah disimpulkan langsung. Nah, ini adalah beberapa kesimpulannya. Ke bawah lagi dong Radif. Dari dataset yang diambil. Nah, dapat dong. Jadi beberapa field yang tadi itu kayak pick up, kemudian kalau ke atasnya lagi ada apa ya tadi? Sorry. Nah, itu ada monthly passenger. Nah, itu kan semua dapat dari dataset tadi. Itulah yang divisualisasikan. Gitu. Ke bawah lagi dong, Radif. Nah, ini ada lagi korelasi untuk sebuah data tripnya. Kemudian ke bawah lagi. Nah, ada lagi nih. Nah, ini dia pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan oleh Radif gitu. Oke, kemudian tadi ada saran dari Ramadana nih. Mungkin saran Kak, hasil forecast-nya tadi mungkin bisa divisualize, pakai plot gitu. Jadi kelihatan pattern-nya. Nah, benar. Gimana tuh Radif? Oh ya, Bisa kita sebelumnya eksekusi. itu kan saya uploadnya di GitHub. Jadi waktu saya upload tuh dia nggak keluar gitu si plotnya. Tapi sebenarnya saya udah buat kalau di PPT ini saya buat ini ada hasilnya. Nah, kayak gini. Boleh diceritain Intinya nih, gitu. eh, apa yang kita dapat dari pattern ini? Insight yang kita dapat apa nih? Jadi insight yang kita dapat tuh kita bisa ngeliat lah gitu. Ternyata dari prediksi yang akan datang nanti tuh masih banyak demand-demand gitu loh yang harus si agensi atau juga si NSC TS ini tuh buat mempersiapkan lagi eh, apa namanya akomodasi-akomodasi si taksinya gitu buat melayani lah pastinya untuk si penumpang-penumpangnya gitu. Jadi secara garis besar jadinya eh, dari hasil prediksi itu makin lama ya harus semakin inilah apa namanya menjaga si akomodasi taksinya gitu buat bisa melayani penumpangnya gitu lah mungkin nggak. Menarik. Nah, jadi semakin lama ini semakin lama apanya nih? Jam perjalanannya atau apanya nih? Kan di sini saya dikasih eh, apa namanya challenge-nya untuk sampai akhir tahun aja tadi sampai 30 Hmm. November kalau nggak salah. Nah mungkin kalau semakin lama nanti prediksinya ya mungkin nanti bakal makin ini juga gitu gede juga nanti demand-nya gitu mungkin di masa yang akan datang jadi ya perlu persiapan yang matang juga buat si agensinya gitu. Oke, Rekomendasinya good. kurang lebih seperti itulah. Good job. Keren banget nih Radif. Ada lagi nih saran dari Kak Samuel. Nah, mungkin kalau Kak Samuel boleh langsung jump in our discuss ya, Kak. Silakan Kak Samuel. Wait, suara aku kedengaran kan? Yes, kedengaran. Nggak ada noise kan ya? Em, ini pengalamanku ya gitu. Jadi eh, kan kalau yang di pertama tuh sama Radif tuh kan ada overview dan data exploration-nya kan ya. Nah, tapi Radif ujuk-ujuk tuh, bukan ujuk-ujuk apa bahasanya, tiba-tiba itu tuh Radif ngasih ininya, ngasih outputnya gitu. Tapi kita nggak tahu nih apa nih problem statement-nya gitu. Nah, itu biasanya akan ditanyakan nih, meskipun udah ketahuan nih, oh problemnya ini nih gitu contohnya. Tapi biasanya kita
bukan simplify sih bahasanya, tapi kita butuh secara detail apa nih problem statement-nya. Nah, problem statement-nya itu akan membantu menyelaraskan pemahaman antara yang kamu kasih informasinya, contohnya kayak stakeholders lah atau petinggi gitu, dan kamu juga gitu. Dan itu akan membantu kamu untuk ngasih outputnya dan batasan analisanya. Jadi nggak lari-lari nih analisanya. Misalnya kamu udah tahu nih problem statement-nya, terus kan ada tuh yang kamu kasih tadi kan 5 klasifikasi. Apa kamu pakai clustering atau mau pakai apa ya, mau pakai forecasting dan segala macam. Nah, itu nanti ngebantu kamu juga. Nah, jadi biasanya sih pasti akan ditanya ya. Jadi nggak hanya langsung jump in ke datanya, nggak langsung jump in ke codingannya. Itu well done ya. Gitu. Maksudnya kamu juga udah paham. Tapi biasanya sih karena yang kita relate itu bukan hanya si orang teknisnya aja, kayak kita data gitu. Nah, tapi akan orang-orang yang bahkan nggak paham data juga pengen bertanya tuh, apa nih problem statement-nya? Kok tiba-tiba ada output-nya? Itu sarannya dari aku seperti itu. Jadi biasanya ada beberapa list sih yang biasanya kalau data analis itu akan ada beberapa poin penting yang harus ditaruh nanti di dalam presentasi. Jadi nggak hanya sebatas visualisasi dan nggak hanya sebatas untuk kasih output, tapi problem statement hasil pemikiran dari data analis sendiri juga dibutuhkan gitu. Jadi bisa sejalan gitu. Yang pengen ditargetin tuh apa? Itu sih masukannya. Good job. Betul, betul, betul. Oke, makasih Kak atas saran juga masukannya gitu. Sebelumnya ya saya mohon maaf, saya juga di sini backgroundnya emang non IT lah gitu Kak. Jadi saya mencoba-coba aja untuk otodidak dan ikut-ikut pelatihan juga kursus. Jadi semoga masukan Kakak bisa jadi semangat lah buat saya gitu. Mantap. Keren banget Radif. Keren. Wah, keren juga ya. Benar juga yang disampaikan Kak Samuel itu Radif. Benar juga ya Oh, yang enggak, ini disampaikan. ada dokumentasinya kan. Nah, di Kenapa Kak? dokumentasi bidangnya kan aku udah cek ya. Nah, aku kayaknya ini ya, kayak exact banget ya. As possible aku cari dokumentasinya gitu. Nah, saran juga tuh. Mes- Meskipun sederhana gitu, jadi jangan jangan ini ya, jangan takut. Ah, ini sederhana baru belajar. Tapi eh, sebaik mungkin apa hasil kamu kerjaan tuh kamu kasih dokumentasi dan apa yang analisanya gitu. Jadi kan kalau aku nengok GitHub-nya tuh, sorry aku langsung langsung lihat GitHub-nya kamu sih gitu. Nah, itu kan ada readme file kan. Nah, readme file itu at least kamu taruh aja langsung readme file-nya apa dan segala macam kayak problem. Nah, itu sih masukkan. Jadi kayak summarize dari yang kamu presentasi, yang presentasi ini. Nah, boleh tuh. Karena kan base-nya kamu taruh codingannya itu kan di GitHub ya. Nah, orang kan pengen belajar juga nih gitu kan, pengen belajar codingannya kamu kan, hasil analisanya. Nah, di readme file-nya itu coba kamu taruh di situ karena aku juga pengen belajar karena aku memang lagi tertarik di Arima ya gitu untuk time series forecasting gitu juga. Jadi aku juga pengen belajar kan gitu karena kan ada ininya nih, ada ide seperti ini gitu. Nah, itu aku pengen tahu dari bentuk kamu analisa, terus beberapa snapshotnya, terus outputnya apa. Itu gunain di GitHub-nya tuh nanti biar lebih keren nanti ketika kamu tampilin ke umum gitu. Itu sih tambahnya lagi gitu. Kasih badai jempol dulu dong guys buat Radif. Keren banget loh guys. Backgroundnya non IT tapi udah bisa implement eh, pendekatan Arima loh dalam pembuatan data analisnya. Good job. Oke, aku tertarik dengan bahasannya Kak Samuel tentang problem statement tadi tuh. Bener ya. Jadi kalau apa-apa nanti tolong dibuat, kita sama-sama belajar teman-teman di sini. Kita buatin problem statementnya. Nah, biasanya tuh problem statementnya itu tuh ini kayak gini nih contohnya. eh kita buat mengacu kayak gini nih misalnya. Penurunan eh misal kita ambil case-nya adalah taksi konvensional di Indonesia ya. Penurunan pengguna akibat eh, perpindahan atau turn ke taksi atau ke
ke right healing gitu. Nah, nanti kita bikinkan tuh apa aja yang parameter-parameternya, misalnya meningkatkan apa gitu ya. Itu keren juga tuh. Karena biasanya di awal-awal kan diajarin dulu tuh problem statement kalau nggak salah sebelum kita lanjut ke teknisnya. Itu juga keren. Keren banget. Nah, kenapa nih Radif tiba-tiba pengen banget belajar data analis kemarin nih? Aku mau tanya dong, motivasinya kenapa tiba-tiba belajar data analis? Kenapa tuh Radif? Ya, jadi mungkin motivasinya awalnya saya dulu lebih suka web gitu, web programming gitu. Tapi setelah saya coba-coba, akhirnya saya ngeluh-ngeluh sendiri lah tentang developer website tuh gitu. Jadi kayak masih terbata-bata. Habis itu saya coba kursus-kursus gratis awalnya buat kenalin introduction tentang data analis gitu. Jadinya saya coba dalemin, wah ternyata luas dan juga emang masih banyak yang harus dipelajarin juga gitu. Makanya saya juga ikut scholarship-nya dari SMKDev tentang data analis gitu. Jadi saya juga pengen ya masih gali-gali lah gitu. Jadi kadang kurang, kadang juga merasa puas juga sama, bukan merasa puas, istilahnya kayak bangga lah gitu sama, oh saya udah sampai sini lah gitu. Jadi motivasinya mungkin lebih pengen semangat aja buat kayak eh, ikuti, bukan FOMO lah istilahnya, kayak pengen juga jadi bagian lah gitu di tentang IT gitu. Ah, menarik banget. Keren, keren, keren. Nanti bisa belajar bareng nih sama Ramadana, sama Samuel juga. Dan kita apresiasi paling semangat banget dan paling keren banget berani untuk sharing pengalamannya nih. Keren banget. Nah, biasanya teman-teman semuanya, kalau problem statement itu kalau nggak salah ini ya Radif ya, kita coba untuk tampilkan dengan cara smart ya, kalau nggak salah ya. Bener kan ya? Ya, Jadi smart ya, ada specific, measurable, attainable, dan juga time bound. Nah, misal contohnya kayak mana? Contohnya gini nih. Eh, yang mau kita solve apa? Kemudian eh, pengukurannya berapa? Kemudian waktunya berapa? Gitu. Gitu kan ya kalau statement gitu ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak Radif ya? Kita pakai smart kalau nggak salah aku tuh. ya Kak, kalau saya juga pernah denger lah di Eh, beberapa pelatihan pakai smart gitu. Itu paling sering sih dikasih tahu gitu. yes, bener banget pakai smart. Nah, kalau yang bingung apa itu smart, yang pertama S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya itu adalah achievable atau attainable, R-nya realistic, dan T-nya time bound. Aku ulangi lagi nih, S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistic, dan T-nya time bound. Bener gitu kan ya? Oke, nah biasanya tuh kayak gini kan, kalau problem statement tuh kayak gini kan ya, Kak Samuel ya, dan Radif, kalau koreksi kalau aku salah ya. Menarik nih, kita belajar menentukan problem statement juga nih. Misalnya gini nih, aku mau tackle masalah gini nih, improve-nya gini nih. eh saya akan menaikkan eh, activation rate atau renewal rate yang awalnya dari 5% menuju ke 6,5% selama 3 bulan di dalam Q3. Itu kira-kira smart nggak teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak nggak? Kita coba analisis. Kalau dari Radif itu smart nggak? Belum, mungkin smart sih, smart ya ya. Karena tadi udah ada apa, smart tuh kayak udah spesifik gitu, udah terukur juga, terus udah relevan juga, terus ada tembonnya gitu. Kalau menurut saya ya. Oke. Kita tes lagi ya. Yang lain boleh bersuara juga ya teman-teman ya. Kita coba ya. Problem statement kedua. Ini contoh nih.
contoh problem statement kedua. Yang lain boleh berbicara ya, yang lain boleh menjawab juga nih. Apakah ini smart atau nggak smart? Saya sebagai bos nih, ujuk-ujuk datang, jik, datang kan, rapat gitu. Saya mau renewal rate 50 juta di akhir tahun. Itu smart atau nggak smart? Ada yang tahu? Ada yang berani jawab? Ada yang berani mengumumkan pendapatnya? Wah, salah Deo, itu bukan smart atau itu smart Deo, boleh banget. Ramadana kali, halo Ramadana. Kira-kira tadi problem statement yang aku sampaikan itu smart atau enggak? Menurutku enggak sih, karena ya Kenapa kayak tadi tuh? kan tiba-tiba dia nembaknya 50 juta kan ada di Smart tuh ada R kan, realistik kan. Berarti dia nggak realistik dong tiba-tiba nembaknya 50 juta gitu tanpa tahu sebelum-sebelumnya berapa gitu. Kecuali memang misal kayak sebelumnya udah 45 juta nih apa renewalnya Eh, kan. Terus tiba-tiba dia nembak 50, oke masih realistik. Terus kalau misalnya kan biasanya 10 juta terus dia tiba-tiba eh. 5 juta kan. Oke, bener. Itu nggak smart ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari dua contoh itu kita udah bisa bedain yang mana smart dan yang nggak smart. Setelah ada yang namanya problem statement, ada yang namanya objektif teman-teman. Misalnya gini, aku ulang lagi. Ini contoh yang smart ya. Aku ingin ada renewal rate kenaikan 50% dari sebelumnya 45,5% dalam 3 bulan ke depan. Nah, setelah kita dapat problem statement ini, selanjutnya apa? Kita tentukan yang namanya objektif. Benar nggak, Radif? Ya kan? Ya jelas pasti deh itu. Nah, objektifnya apa? Ada yang tahu nggak kalau kayak gitu gimana objektifnya? Berarti kita harus to find the right method how to improve our renewal rate from 46.5 to 47 misal gitu in 3 months atau the next 3 months gitu kan, ya kan, kita nyari metodenya dulu mirip banget seperti yang di Radif bikin tadi nggak sih, ya kan ya. Ya, beda Radif tuh sebenarnya datasetnya itu tuh si orang itu minta tolong ke Radif kalau nggak salah aku ya, tolong dong kasih forecasting aku apa sih yang aku harus lakukan untuk kalau nggak salah untuk keberlangsungan ke depannya dengan dataset seperti itu gitu kan ya. Ya benar. Nah, di situ tuh sebenarnya kita perlu define lagi kan. Kita mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Nah, gitu teman-teman semuanya. Menarik juga ya nggak sih Radif? Ternyata sebelum belajar data analis kita harus ada yang namanya problem statement dan juga finding the objective from the problem statement-nya. Ya nggak sih? Betul. Oke, good. Nah, teman-teman semuanya, saatnya kita kuis. Wah, kuis. Radif siap? Nanti Radif bantu aku, Kak Samuel bantu aku ya. Ready Kak Samuel? Seperti biasa Kak Samuel, kita bakal pilih orang-orang yang semangat, mendapatkan cuan seperti yang disampaikan ke Kak Galih tadi. Kemudian kita perhatikan jawabannya benar atau salah. Oke. Oke deh. Oke. Oke. Kita caranya adalah kalau kamu mau jawab cukup kamu unmute mic-nya kemudian sebut namanya. Kayak Deo gitu ya. Oke? Deo gitu. Sebut namanya. Nanti Kak Samuel akan milih. Kita akan berlatih untuk membuat sebuah problem statement dan juga objektif. Oke. Problem statement-nya mudah sekali. Di sini ada bola tenis. Nah, kita sebagai data analisis, menerima request dari Pak Bos. Saya bosnya. Sekali lagi, sebagai data analis, saya menugaskan sih.
saya pengen request ke data analisis. Nah, aku bilang gini ke Radif, ke teman-teman semuanya lah. Bola tenis ini kita pengen naik dong pendapatannya. Nah, yang sekarang tuh pendapatannya cuman 50 juta Singapura dolar per tahun. Nah, buatkan sebuah problem statement yang realistik. Ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang berani? Oke, Al-Ghifari berani? Silakan Al-Ghifari. Oke, Open chat. silakan. Oh, nggak apa-apa, Open coba chat, aja, open. nggak apa-apa kok. Kalau salah nggak apa-apa, nggak ada pengurangan nilai, santuy. Kita sekarang belajar untuk find the right problem statement, karena itu penting banget di dunia kerja. Aku pilih deh Al-Ghifari, yang kedua nanti Fanial Sianipar. Oke. Kalau Fanial mau coba, kita coba latihan untuk finding the problem statement. Nah, coba dulu yuk. Oke. Oh, boleh. Bentar. Lumayan, dapat hadiah loh guys kalau jawabannya benar. Nah, teman-teman, ternyata problem statement ini nggak cuman hanya ada di data analis, gitu ya. Tapi itu diimplementasikan ketika kalian kerja juga nantinya. Gitu. Ataupun kalian nanti PKL. Jadi problem statement ini penting banget. Oke, silakan Vaniel. Izin Time is nggak? yours. Sebelumnya perkenalkan saya Vanil Sanipar dari Universitas Lampung. Menurut saya problem statement atau latar belakang permasalahan untuk meningkatkan penghasilan dari penjualan bola tenis mencapai 50 juta US Singapura itu dengan cara bagaimana kita memperhatikan kebiasaan dari user bola tenis itu agar dapat mendapatkan faktor-faktor yang harus diperbaiki atau diperhatikan agar dapat memprediksi data untuk meningkatkan penjualan dari bola tenis tersebut agar mencapai angka 50 juta US Singapura. Terima kasih. Oke, good. Nah, itu kan caranya tuh ya, udah dapet ya. Nah, sekarang problem statement-nya tuh. Nah, problem statement-nya itu yang kayak aku bilang tadi. Misalnya nih, aku mau nurunin berat badan. Ya. Problem statement-nya adalah bagaimana caranya saya menurunkan berat badan dari yang awalnya 98 jadi 70 dalam 6 bulan. Nah, itu problem statement tuh. Nah, yuk kita buat yuk kalimat itunya tuh, kalimatnya. Diawali dengan kata bagaimana gitu. Oke. Bagaimana cara perusahaan memproduksi bola tenis yang dapat meningkatkan penjualan bola tenis sampai dengan 50 juta US Singapura dalam jangka waktu tertentu? Waktunya juga boleh dispesifikkan. Itu terserah kamu. Mau 3 bulan atau 10 bulan. Dalam jangka waktu 1 kuartal atau 3 bulan. Oh, 1 kuartal atau 3 bulan. Dari yang angka bottomnya apa? 50 juta ke berapa kenaikannya? Misalnya nih, sekarang dapatnya 50 juta Singapura dolar per tahun. Nah, kita mau naikin berapa? Oh, kalau per tahun realistisnya kurang lebih jadi 55 juta mungkin nggak? 55 juta Singapura dolar dalam setahun. Setahun. Oke, nah objektifnya adalah berarti kita harus menemukan metode yang tepat untuk mengimprove penjualan. Benar kan ya? Ya. Oke, tepuk tangan buat Vaniel Sianipar teman-teman semuanya. Good job, mantap. Makasih ya. Kasih tepuk tangan yang banyak. Oke, gimana Kak Samuel? Benar?
Oh, benar. Mantap. Gimana Radif? Benar? Mantap, Jos Gandos. Mantap. Oke, nanti akan dihubungi sama Kak Gali ya untuk hadiahnya ya Vaniel. Terima kasih. Malu sebenarnya nggak apa-apa, santai. Kita belajar bareng-bareng kok di sini. Itu gunanya community bonding kita buat untuk terus belajar teman-teman semuanya. Jadi jangan takut ya untuk terus mengembangkan potensinya. Nah, benar kata Kak Samuel. Boleh pakai 5W1H. Itu bisa banget tuh untuk memulai kalimat problem statement-nya. Gitu, teman-teman. Oke, nah nanti Vanial Sianipar akan dihubungi oleh Kak Gali ya untuk hadiahnya. Dan teman-teman di sini semuanya akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Radif yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang sudah memberikan proyeknya ke kita. Oh ternyata proyeknya luar biasa loh gitu. Dan ternyata Radif ini bukan anak IT guys. Dan mau belajar dan mengembangkan diri itu yang keren banget. Jadi teman-teman semua yang di sini jangan takut. Wah aku bukan anak IT. Aku nggak mau takut belajar ini. Jangan guys. Di sini teman-teman boleh open mic aja ya. Kayak misalnya aku mau gitu. Tenang aja. Apalagi kalau kalian jawabannya benar kita kasih hadiah kok. Terlepas dari itu juga ini ngelatih kalian di mana nanti ketika kalian sudah masuk perkuliahan di akhir-akhir semester, udah mau lulus atau sudah mau kerja, kalian tuh pasti nyari yang namanya komunitas. Kalian baru kayak merasa, oh ternyata tempat saya belajar harusnya dari awal gitu. Oh ternyata harusnya kayak gini. Oke, nah itu nggak masalah ya teman-teman untuk terus belajar dan terus mengembangkan potensi diri. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Contohnya Radif di samping saya ini, wah keren banget loh Radif. Good job untuk hari ini. Oke, baik teman-teman semua seperti biasa kita bakal foto-foto dulu mendampingi Radif teman-teman. Jangan lupa open cam dulu guys. Kita mau lihat mukanya teman-teman nih. Boleh open cam. Wah, Rifan, pakai baju SMK Dev. Kasih tunjuk dong bajunya dong. Kasih tunjuk dong bajunya dong. Wah, good. Mantep. Oke, Fadlan buka dong webcamnya. Hitungan ketiga ya teman-teman ya, semua yang ada di sini. Hitungan ketiga. Seperti biasa tangannya kayak gini nih, tangannya kayak gini ya, tangannya kayak gini. Halo Kak Vira. Mentornya belum dapat padahal. Ini ketahuan. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas teman-teman, gaya bebas. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Tahan, tahan, ditahan. Ditahan dulu. 3. Oke. Terima kasih semua yang sudah hadir. Tetap semangat ya belajar terus di community bonding selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih Radif. Keren banget. Bye-bye.